Tapi nggak apa-apa, mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga karena pengalaman pertama buat aku gitu. Bukannya karena nggak bersyukur atau mungkin maksudnya kufur nikmat, tapi memang berat kayak ngelewatinnya. Makanya kan aku sempat rehat dulu untuk mencoba tabayun juga, maksudnya juga istirahat yang Tangis Kiki Saputri tak terbendung berbagi cerita tentang pengalaman sendu harus merelakan anak yang dikandung dalam rahim karena keguguran di usia kehamilan 2,5 bulan. Cerit pilu sang komika benar-benar menggetarkan hati siapa saja. Sebagai calon ibu yang mendamba hadirnya calon anak pertama, Kiki Saputri bergulat dengan nestapa bagaimana ia benar-benar terpuruk usai keguguran. Sebab bukan hanya harus merelakan si jabang bayi, Kiki Saputri juga harus melewati proses pemulihan yang tidak mudah. Satu ovariumnya harus diangkat yang membuatnya kian disaput rasa kalut. Down mungkin karena aku harus menghadapi kenyataan, tapi Allah masih baik sama aku masih diselamatkan, aku masih dikasih kesembuhan, kehidupan, kesehatan meskipun aku bertahan dengan satu ovarium gitu. Dan ternyata setelah awalnya kamu nggak mau share ya, karena aku paling anti lah, ngapain sih nge-share kesedihan, aku pengen share yang bahagia-bahagia aja biar orang juga ikut bahagia. Udah banyak orang sedih di sini gitu, tapi ini mau nggak mau harus aku lakukan. Pertama, supaya orang tahu kondisi sebenarnya aku. Perannya Hairi itu bener-bener, aku pas lihat dia bilang, nggak apa-apa, aku bakal tetap sama kamu apapun yang terjadi. Dia bilang, itu yang... Alhamdulillah sekarang udah mulai sehat, udah mulai bisa syuting, jadinya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan bisa. Aduh, aku merasa selebriti. Sudah bisa kembali bekerja setelah sempat dirawat selama 2 hari di rumah sakit, Kiki Saputri barangkali bisa menebar senyum dan canda di depan awak media. Tapi di lubuk hati terdalam, gundah gulana itu masih ada. Terlebih ketika Kiki Saputri melewati rasa sakit luar biasa, sakit yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Maret, aku mengalami sakit di bawah perut yang luar biasa. Aku pikir, mungkin ini akan hari pertama mau head gitu. Tapi ternyata enggak, tapi 10 kali lipat lebih sakit, lebih dahsyat sakitnya. Aku pulang ke rumah, pulang syuting itu, kataku ini kenapa ya, apakah baru mau head lagi setelah 2 bulan nggak head? 2 bulan nggak head ya kan? 3 bulan ya? 3 bulan nggak head. Kamis pagi aku langsung ke rumah sakit dan dicek, ternyata kista aku sudah semakin membesar dari 5,1 5,2 ya sekitar lah, beda jauh. Kenapa sih harus diprotes? Bukan 5,8 belum, itu itunya pas diceknya baru pas waktu awal masih 5, oh iya. Terus habis kayak gitu akhirnya dokter memutuskan untuk diangkat kistanya. Maaf kemarin nggak bisa jawab satu persatu karena dalam kondisi pemulihan di rumah sakit gitu. Jadi karena udah mentalnya udah kembali siap semuanya, jadi makanya aku omongin. Tapi aja nangis ya. Berapa lama di rumah sakit? Cuma 2 hari lah. Derai air mata Kiki Saputri kian menjadi ketika komika satu ini merentang perjalanan ke belakang. Mengetahui ada kista setelah 6 bulan pernikahan, Kiki Saputri semula ingin membersihkan kondisi rahim sebelum menjalani program kehamilan. Tapi belum lagi proses itu dilakukan, ia kadung berbadan 2. Dan setelah mengetahui ada janin yang hidup dalam rahimnya, Kiki Saputri masih larut dalam segudang kesibukan. Inilah salah satu penyesalan yang memecah getirnya hingga sekarang. Penyebab pastinya ada gitu ya, memang udah ada, ditambah juga faktor lain. Jadi kecapean, itu tadi aku pikir selama ini tuh aku kuat gitu, aku kerja sana sini, aku kesana kesini masih, ternyata di dalam perut aku nggak sekuat aku gitu. Nah, jadi kayak ya, jadi pelajaran penting, pelajaran berharga buat aku. Aku tuh ada kista sebenarnya yang aku tahu kista itu dari sebelum aku hamil. Ya tepatnya setahun yang lalu ya. Iya, 6 bulan setelah kita menikah, itu aku sempat Jadi Kiki tuh waktu itu sempat dia tuh sakit asam lambung. Sebetulnya tahunya dari kemarin, baru tahu persisnya tuh kemarin setelah keluar dia kontennya loh si Kiki. Baru tahu itu ya. Tadinya ngomong di YouTube berarti. Iya. Tadinya ke rumah sakit bicaranya masalah percaya lain, nggak tahu apa penyakit kista, tapi bukan masalah keguguran. Berasa bersalah karena merasa abai dengan kondisi kesehatan,
juga dihantui penyesalan karena terlalu menguras tenaga bekerja di pentas keartisan, Kiki Saputri masih berjuang untuk benar-benar bangkit dari keterpurukan. Kalau sampai detik ini, kadang kalau ingat proses itu Berat rasanya. kayak kami harus kehilangan anak, terus aku harus kehilangan juga ovarium kiri. Ya udah aku nggak tahu kalau perempuan gimana rasanya, walaupun alhamdulillah dokter bilang ovarium kanan masih bagus banget, salurannya juga bagus, salurannya bagus. Kayak aku tuh ngerasa bersalah karena sampai ini nggak bisa jaga diri dengan baik, kayak makan makanan sembarangan, istirahat nggak cukup gitu. Ya, kalau manusiawi ya, saya bilang, saya walaupun sambil senyum ini sebenarnya hati menangis. Kalau kita memahami manusiawi lah, sebagai orang tua itu punya cucu pertama, ya nggak, anak itu cucu pertama yang selalu diharapkan, selalu kepingin lihat, selalu pengen ada bu. Tapi kejadian seperti ini, saya yakin cuma orang yang bisa memahami iman yang kuat, kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa lah, yang bisa bertahan, bisa tersenyum seperti itu. Kenapa? Dampaknya, buat apa kita terlalu dalam pikiran anak cucu yang memang Allah kasihkan belum saatnya hari ini, bulan ini itu kan. Saya pikir tadi makasih. Garis takdir membawa Kiki Saputri berkaca pada pengalaman pahit, kehilangan calon anak pertama, juga cucu pertama yang begitu didamba keluarga. Tapi sepedih-pedihnya hati tersayat pilu, Kiki Saputri memilih berbagi cerita ini agar bisa menjadi pembelajaran di kemudian hari. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman aku di luar sana yang perempuan terutama yang pengen punya anak gitu ya. Itu salah satu aset berharga yang harus kita jaga. Gitu, aku jadi sekarang tuh nggak terlalu ngoyo, kayak misalnya ya aku harus istirahat, kata dokter, aku istirahat. Aku benar-benar nggak kerja, misalnya kayak kerja aku capek, ya udah aku istirahat di rumah, aku full benar-benar belajar untuk nggak nge-push diri aku